Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang materi kewajiban jangka pendek dan penggajian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Melinda Siringgo-Ringgo, Anita Novalinda, Putri Inayah, Rian Setiawan, Patra Hatihulu, dan Riki Sanjaya. Pendahuluan. Kewajiban atau hutang adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa mendatang karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomi tersebut terbentuk penyerahan uang, aktiva lainnya, jasa-jasa yang dilakukan pekerjaan tertentu. Tindakan transaksi dapat berupa diterimanya uang, barang, atau jasa, diakuinya suatu biaya atau kerugian. Kewajiban mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeklaim aktiva perusahaan. Kewajiban biasanya dapat ditentukan dari jumlah atau mudah ditransfer atau dinyatakan dalam satuan uang. Kewajiban adalah sumber pendanaan yang berasal dari kreditur. Dalam laporan neraca, sebuah perusahaan akun harta sama dengan jumlah kewajiban ditambah modal atau investasi pemilik. Kewajiban dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu status kewajibannya telah pasti. Yang kedua, kepastiannya muncul kewajiban masih tergantung pada kejadian di masa mendatang. Oleh karena itu, bab berikut akan membahaskan mengenai kewajiban kontingensi yang belum pasti, serta akuntansi payroll atau penggajian. Adapun pembahasan dari video kami yang pertama, akuntansi untuk kewajiban jangka pendek, yang kedua, wesel bayar, yang ketiga, hutang pajak penjualan, yang keempat, pendapatan diterima di muka, yang kelima, pengajuan dan analisis laporan keuangan kewajiban kontingensi, akuntansi penggajian, yang keenam, pencatatan kewajiban kontingensi. Yang ketujuh, pengungkapan kewajiban kontingensi. Yang ke-8, pengendalian internal. Yang ke-9, perhitungan gaji. Yang ke-10, pengcatatan penggajian. Yang ke-11, pajak gaji ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, akuntansi untuk kewajiban jangka pendek. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lainnya. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua, wesel bayar. Wesel bayar adalah suatu janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang diberikan atau dijanjikan pada waktu tanggal yang telah ditetapkan serta ditandatangani oleh pihak berwenang. Wesel bayar diterbitkan dalam jangka waktu yang beragam. Jangka waktu untuk pembayaran dalam 1 tahun dari tanggal neraca biasanya diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Kebanyakan wesel bayar merupakan kewajiban berbunga. Berikut adalah ilustrasi contohnya untuk wesel bayar. Diasumsikan bahwa Sekon Nasional Bank setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 100 juta pada tanggal 1 Maret 2012. Jika Nicole Willam CO menandatangani wesel senilai 100 juta dengan tingkat bunga 12% dan jangka waktu 4 bulan dengan surat promos bunga, jumlah aset yang diterima melalui penerbitan wesel bayar tersebut sama dengan nilai nominal wesel dibayar. Oleh karena itu, Nicole Willam akan menerima uang tunai sebesar 100 juta dan membuat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Maret, kas 100 juta. Wesel bayar 100 juta. Keterangannya mencatat penerbitan wesel bayar. Untuk beban bunga akan disesuaikan sepanjang umur dari wesel tersebut dan dicatat secara periodik. Jika Nicole Willam menyusun laporan keuangan setengah tahunan, jumlah jurnal penyesuaian harus sesuai dengan pada tanggal 30 Juni untuk mengakui beban bunga dan utang sebesar 4 juta. 100 juta kali 12% kali 4/12. Rumus untuk perhitungan bunga dan penerapan pada wesel bayar Nicole Willam adalah seperti di bawah ini. Nilai nominal wesel 100 juta kali tingkat bunga tahunan 12% kali waktu dalam jangka 1 tahun 4/12 sama dengan bunga 4 juta. Maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah 30 Juni beban bunga 4 juta, utang bunga 4 juta. Keterangannya mencatat aktual bunga selama 4 bulan pada wesel Sekon Nasional Bank.
Dan dalam laporan keuangan pada tanggal 30 Juni, bagian kewajiban jangka pendek dalam neraca akan menunjukkan wesel bayar 100 juta dengan utang bunga 4 juta, sedangkan beban bunga 4 juta akan dilaporkan di bawah beban dan rugian lain-lainnya. Dalam laporan laba rugi, jika Nichols Willam menyusun laporan keuangan setiap bulan, maka jurnal penyesuaian pada akhir bulan sebesar 1 juta rupiah kali 12% kali 1/12. Pada saat jatuh tempo 1 Juli 2012, Nicole Willam harus membayar nominal wesel tersebut 100 juta ditambah bunga sebesar 4 juta. Maka, jurnal untuk mencatat pembayaran wesel tersebut dalam aktual bunganya adalah sebagai berikut. 1 Juli wesel bayar 100 juta, utang bunga 4 juta, kas 4 juta. Catatannya, mencatat pembayaran wesel bunga Sekon Nasional Bank dan aktual pada bunga pada saat jatuh tempo. 2. Wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar jangka pendek merupakan alat pembelanjaan yang umum akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, pada tanggal 1 Desember 1990, PTA membeli persediaan barang dagang sebesar 2 juta rupiah dengan mengeluarkan wesel yang tingkat bunganya 12% per tahun jangka waktu 60 hari. 1/12 pembelian barang dagang 2 juta rupiah, wesel bayar jangka pendek 2 juta rupiah. Pembelian barang dengan mengeluarkan sebuah wesel 31/12 beban bunga 20.000, hutang bunga 20.000. Penyesuaian bunga. Hutang bunga dilaporkan sebagai hutang jangka pendek. Perhitungan bunga 2 juta kali 12% kali 30/360 sama dengan 20. Dari tanggal 1 bulan 12 sampai dengan 31 bulan 12, jurnal balik dari hutang bunga yaitu 20.000, beban bunga 20.000. Pembayaran wesel 30/1 wesel bayar 2 juta, beban bunga 40.000, kas 2 juta 40.000. Perhitungan bunganya 2 juta kali 12% kali 60/360 sama dengan 40.000. Baik, saya Putri Inayah akan melanjutkan materinya yaitu utang pajak penjualan. Pajak penjualan atas transfer properti pribadi berwujud dan atas jasa-jasa tertentu harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada otoritas pemerintah yang tepat. Jurnal, kas atau piutang usaha didebit, akun penjualan dan utang pajak penjualan dikredit. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan atau penjualan yang sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. Karena jumlah yang telah diterima itu belum merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah ini merupakan suatu uang muka yang diterima oleh perusahaan dan termasuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Jurnal penyesuaian yang dibuat tergantung pada cara yang digunakan pada waktu menjurnal penerimaan pendapatan yang bersangkutan. Ada 2 cara. Catat dalam rekening pendapatan sewa. Kas 36.000, pendapatan sewa 36.000. Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2003, pendapatan sewa 6.000, pendapatan sewa diterima di muka 6.000. Yang B, penerimaan sewa dicatat dalam rekening pendapatan sewa diterima di muka. Kas 36.000, pendapatan sewa diterima di muka 36.000. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2003, pendapatan sewa diterima di muka 30.000, pendapatan sewa 30.000. Pengajuan dan analisis laporan keuangan kewajiban kontingensi akuntansi penggajian. 1. Penyajian kewajiban lancar. Kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Terlibat yang sering kali kurang dari 1 tahun, maka perbedaan antara nilai sekarang kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar. Pencatatan laporan keuangan jika kewajiban jangka pendek dikeluarkan dari kewajiban lancar karena pendanaan kembali. Penjelasan umum mengenai perjanjian pendanaan. Persyaratan dari setiap kewajiban baru yang terjadi atau akan terjadi. Persyaratan dari setiap sekuritas ekuitas yang diterbitkan atau akan diterbitkan. Yang kedua, analisis kewajiban lancar. Perbedaan antara kewajiban lancar
dan hutang jangka panjang adalah menyediakan informasi likuiditas perusahaan. Likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban adalah waktu yang diharapkan berlalu hingga suatu kewajiban harus dibayar. Dengan kata lain, kewajiban yang akan dibayar dengan segera merupakan kewajiban lancar. Analisis yang digunakan untuk menghitung rasio adalah: pertama, rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio total aktiva lancar terhadap total kewajiban lancar. Rumus rasio lancar: aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio tersebut seringkali diekspresikan sebagai cukupan dari sedemikian banyak waktu. Kadang-kadang rasio itu disebut sebagai rasio modal kerja karena modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat adalah rasio yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan kas, sekuritas, dan piutang. Rumus rasio cepat adalah: rasio cepat buka kurung kas tambah investasi jangka pendek tanpa piutang bersih, tutup kurung, bagi kewajiban lancar. Penggunaan rumus rasio cepat lebih banyak digunakan karena rasio lancar tidak mengungkapkan aktiva lancar yang terkait dalam persediaan yang bergerak lambat. B. Kewajiban kontingensi. Kontingensi dalam Financial Accounting Standard Board Statement nomor 5 adalah suatu kondisi, situasi atau serangkaian situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diselesaikan apabila satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Yang pertama, keuntungan kontingensi. Pengertiannya adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva atau memiliki kewajiban yang menurun yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Jenis keuntungan kontingensi adalah: A. Penerimaan atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Yang B. Kemungkinan pengembalian dan dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. C. Penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. D. Kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Keuntungan kontingensi tidak akan dicatat dan akan diungkapkan dalam catatan hanya jika probabilitasnya tinggi bahwa suatu keuntungan kontingensi akan menjadi kenyataan. Yang kedua, kerugian kontingensi. Pengertiannya adalah situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban yang terjadi pada akibat dari kerugian kontingensi menurut definisinya disebut sebagai kewajiban kontingen atau kontingen liabilitas. Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah hitung, pihak yang dibayar, tanggal pembayaran, atau keberadaannya. Jenis kerugian kontingensi yaitu: A. Perkara pengadilan, klaim dan penggenaan. B. Biaya garansi dan jaminan garansi produk. C. Premi dan kupon. Selanjutnya, pencatatan kewajiban kontingensi. Salah satu contoh kewajiban kontingensi yang harus dicatat adalah garansi produk. Garansi menimbulkan biaya masa depan yang mungkin terjadi apabila produk rusak atau cacat. Umumnya, perusahaan akan mengestimasi secara andal biaya-biaya yang harus diantisipasi untuk garansi produk atau biaya jasa tersebut. Berikut contoh jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi 31 Desember. Beban garansi XXX, estimasi kewajiban garansi XXX. Mengakru estimasi biaya garansi. Selanjutnya, pengungkapan kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu lebih kewajiban masa depan untuk meneguhkan jumlah hutangnya, pihak yang dibayarkan, tanggal pembayaran, atau keberadaannya. Kontingensi didefinisikan sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan, kontingensi keuntungan, atau kerugian, kontingensi kerugian, bagi perusahaan yang akhirnya akan diselesaikan apabila suatu atau lebih kejadian masa depan
terjadi atau tidak terjadi. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian disebut kerugian kontingensi. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Standar mengidentifikasikan bahwa kejadian kontingensi terbagi menjadi 3, yaitu kejadian kontingensi dengan kemungkinan besar, kejadian kontingensi dengan cukup mungkin, dan kejadian kontingensi dengan kemungkinan kecil. Suatu kontingensi kerugian harus diakuralkan dengan pembebanan kebeban pengeluaran, dan suatu kewajiban akan dicatat hanya jika 2 kondisi ini memenuhi. Kondisi yang pertama adalah informasi yang tersedia belum menerbitkan laporan keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan besar suatu kewajiban telah terjadi pada tanggal laporan keuangan. Kondisi yang kedua adalah jumlah kerugian yang diestimasi dengan layak. Siapa yang sebenarnya harus dibayar, tanggal pembayaran yang tepat tidak perlu diketahui untuk mencatat suatu kewajiban. A. Perkara pengadilan, tuntutan dan penggenaan. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab perkara pengadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan tidak standar akan adanya atau kemungkinan adanya tuntutan hukum atau klaim sesudah tanggal pelaporan keuangan, tetapi sebelum laporan tersebut diterbitkan. Untuk perkara atau gugatan yang ditunda jarang diramalkan dengan suatu kepastian. Dan sekalipun bukti yang tersedia pada tanggal neraca tidak menguntungkan tergugat, hampir tidak layak untuk mengharapkan perusahaan mempublikasikan dalam laporan keuangan estimasi dari jumlah uang dan dari kemungkinan hasil negatif. B. Pengungkapan kontingensi kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan perusahaan dapat membebankan ke dalam beban dan hutang perusahaan. Kontingensi yang melibatkan tuntutan atau penggenaan yang belum dinyatakan tidak perlu diungkapkan apabila tidak ada penuntut yang datang kecuali jika dianggap memiliki kemungkinan yang besar bahwa suatu tuntutan akan dinyatakan dan terdapat cukup kemungkinan bahwa hasilnya akan dapat menguntungkan. Kewajiban lain yang harus diungkapkan sekalipun memiliki kerugian yang kecil adalah sebagai berikut. 1. Jaminan atas hutang pihak lain. Yang kedua, kewajiban bank komersial menurut standby letter of credit. Yang ketiga, jaminan untuk membeli kembali piutang yang telah dijual atau digadaikan. C. Biaya garansi dan jaminan. Jaminan atau garansi produk adalah suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki keuangan dalam kuantitas, kualitas, atau kerja suatu produk. Garansi ini biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai teknik promosi penjualan. Jaminan dan garansi ada kala diiringi dengan biaya di masa yang akan datang atau biasa disebut biaya purna jual. Walaupun jumlah dan waktu kejadian yang tidak menentu di masa yang akan datang, perusahaan mungkin ataupun harus mengestimasikan dengan layak atas perkiraan tersebut. Keuntungan kontingensi. Keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva memiliki kewajiban yang menurun, yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya akan menjadi sah. Jenis keuntungan kontingensi yang khas adalah: yang pertama, penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Yang keempat, kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Kerugian kontingensi. Kerugian kontingensi adalah situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian.
Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontingensi menurut definisinya disebut sebagai kewajiban kontingen. Kewajiban kontingen adalah kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah hutang, pihak yang dibayar, tanggal pembayaran, atau keberadaannya. Apabila terdapat kerugian kontingensi, maka kemungkinan bahwa kejadian di masa depan akan menguatkan terjadinya kewajiban dapat berkisar dari sangat mungkin hingga kurang mungkin. Pengakuan. Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, perusahaan menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Pengukuran. Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara ekstra. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten. Penyajian dan pengungkapan. Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca, namun demikian harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada catatan atas laporan keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi: pertama, karakteristik kewajiban kontingensi; yang kedua, estimasi dari dampak finansial yang diukur; yang ketiga, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Warren, Griffith, dan Frisch adalah kewajiban dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan perusahaan telah diikuti. Adapun 4 fungsi dalam pengendalian internal yaitu: 1. Merekrut karyawan. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan mengotorisasi proses perekrutan karyawan. Yang kedua, mencatat waktu kerja. Supervisor bertanggung jawab dalam mencatat jumlah jam kerja melalui kartu absensi dan laporan jam kerja. Yang ketiga, membuat perhitungan gaji. Perhitungan gaji disiapkan oleh Departemen Penggajian berdasarkan persetujuan Departemen SDM dan kartu absensi yang disetujui. Yang keempat, membayar gaji. Manajer keuangan akan mendatangi dan membagikan cek kepada masing-masing karyawan. Adapun penghitungan gaji. Penghasilan kantor adalah total kompensasi yang diperoleh seorang karyawan, mencakup upah atau gaji ditambah bonus dan komisi lainnya. Rumus: total upah, jumlah jam kerja, tarif per jam, pengurang gaji. Ada beberapa hal yang dapat mengurangi jumlah perolehan gaji atau upah seorang karyawan. Di antaranya adalah: 1. Pajak FIKA adalah pajak yang dibuat agar pekerja memiliki tambahan tunjangan pensiun, tunjangan catat fisik, dan tunjangan kesehatan. Pajak FICA biasanya dikenal dengan pajak jaminan sosial. Yang kedua, pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan maupun gaji atau upah perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Yang ketiga, potongan lain. Potongan lain dapat berupa sambungan sukarela, pensiun, atau tujuan lainnya. Semua potongan sukarela harus disetujui secara tertulis oleh karyawan. Pembayaran bersih. Pembayaran bersih atau gaji bersih ditentukan dengan cara mengurangi potongan gaji karyawan dari penghasilan kotor. Selanjutnya, percatatan pengkajian. Pertama, menangani catatan Departemen Pengkajian untuk mematuhi hukum negara bagian dan
dan federal, perusahaan harus menyimpan catatan kumulatif atas penghasilan kantor, potongan gaji, dan pembiayaan bersih setiap karyawan selama setahun. Catatan yang menyediakan informasi ini adalah catatan penghasilan karyawan, catatan penghasilan yang terpisah disimpan untuk setiap karyawan. Catatan ini diperbarui setiap periode pembayaran. Yang kedua, mengakui beban dan kewajiban pengkajian. Akun-akun kewajiban tertentu dikreditkan untuk potongan wajib dan sukarela yang dilakukan pada periode pembayaran. Pada contoh ini, debit ke beban gaji kantor dan upah digunakan untuk menghasilkan kantor karena karyawan tetap dibayar berdasarkan gaji dan karyawan lainnya dibayar berdasarkan tarif per jam. Yang ketiga, mencatat pembayaran gaji. Pembayaran melalui cek dilakukan baik melalui rekening bank reguler perusahaan atau melalui rekening bank khusus penggajian karyawan. Setiap cek pembayaran biasanya disertai dengan dokumen laporan penghasilan yang dipisah. Dokumen ini menunjukkan penghasilan kantor, potongan gaji, dan pembayaran bersih karyawan untuk periode tersebut dan untuk setahun hingga tanggal tersebut. Pajak gaji ditanggung oleh perusahaan. Beban pajak gaji untuk bisnis diperoleh dari 3 pajak dipungut dari perusahaan oleh lembaga pemerintah. Pajak tersebut adalah: pertama, FICA, yang kedua, pajak pengangguran federal, yang ketiga, pajak pengangguran negara bagian. Mencatat pajak gaji karyawan yang dipungut dari pemberi kerja. Pajak gaji dipungut dari pemberi kerja atau perusahaan biasanya dicatat bersamaan dengan jurnal pembayaran gaji karyawan. Seluruh jumlah pembayaran kotor $17.210 yang ditunjukkan dalam daftar pembayaran gaji karyawan pada gambar merupakan subjek dari 3 pajak. Karena itu, jurnal untuk mencatat beban pajak gaji yang ditanggung perusahaan berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan. 14 Januari, beban pajak gaji 2.443,82. Utang pajak pengangguran federal 137,68. Utang pajak pengangguran negara bagian 929,34. Mencatat pajak gaji yang ditanggung perusahaan pada pembayaran gaji karyawan tanggal 14 Januari. Kesimpulan, kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa di masa yang akan datang. Karakteristik kewajiban antara lain: A. Penyelesaian di masa datang melalui penyerahan kas, barang atau jasa. B. Tidak dapat dihindari. C. Timbul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Klasifikasi kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kewajiban lancar yang sudah pasti dan kewajiban kontingensi atau bersyarat. Yang termasuk di dalam kewajiban lancar seperti utang dagang, utang wesel, bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini, utang dividen, jaminan yang dapat dikembalikan, pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang biaya, dan utang bonus. Sedangkan kewajiban bersyarat meliputi utang garansi dan utang hadiah. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang menyelesaikannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang hipotek, hutang obligasi yang jatuh tempo lebih dari setahun, hutang pinjaman jangka panjang. Baiklah, hanya itu hasil diskusi materi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.